Bab 658, 5 Kaisar Kota Suci. Angin bersiul di telinga Xiao Chen saat ia terus tenggelam dalam kegelapan. Ia tidak tahu apakah ia akan muncul di ujung dunia kematian. Namun, apapun yang terjadi, ia ingin menyingkirkan tanah iblis di atas terlebih dahulu, yang terlalu berbahaya. Selama penurunan yang cepat, Menara 5 Kaisar bersinar terang, dan bayangan iblis yang tersegel di dalamnya melakukan serangan balik dengan ganas dan dapat bergegas keluar dan menyerang Xiao Chen kapan saja. Pada saat ini, sulit untuk melepaskan diri dari harimau itu. Xiao Chen hanya dapat memobilisasi kekuatan ilahinya yang tak terbatas dan menggunakan menara batu untuk memurnikan iblis. Kegelapan yang tak berujung, tanpa cahaya apapun, sangat sunyi, dan raungan bayangan iblis tersegel di menara. Xiao Chen mengoperasikan keterampilan mendalamnya, mengingat segel yang telah digunakan mayat wanita itu sebelumnya, dan memainkan gerakan pembuka metode misterius prasasti surgawi, dan kemudian menggunakan naluri tubuh ini untuk menggerakkan gerakan berikutnya dari segel ilahi. Boom! Dengan ide mencoba, dia benar-benar memainkan segel dewa yang mengerikan dan menyuntikkannya ke menara 5 Kaisar, menyebabkan bayangan iblis menderita kerusakan berat. Hanya segel mayat wanita itu sendiri yang dapat mengomunikasikan potensi penuh dari cangkang daging ini. Xiao Chen mengubah gerakan tangannya dan membuat segel terus-menerus, berharap untuk menghubungkan segel dewa mayat wanita itu ketika dia masih hidup. Namun, dia tidak dapat menghubungkannya lagi setelah hanya melakukan sebagian dari segel misterius yang dia ingat di dalam hatinya. Mengingat bukan berarti dapat melakukan. Jika bukan karena cangkang daging ini, Xiao Chen ragu apakah dia dapat melakukan satu gerakan. Tetapi ini sudah cukup untuk menimbulkan ancaman. Menara 5 Kaisar disiram oleh kekuatan dewa yang kuat, dan kelima sosok itu kabur. Sebagai salah satu prajurit batu paling terkenal sebelum zaman kuno, menara kuno itu mengerahkan kekuatan dewa yang tak tertandingi. Bang! Bayangan iblis itu hancur berkeping-keping dan mengeluarkan raungan yang panjang dan melengking. Ia tenggelam oleh kekuatan tertinggi mayat wanita dan kekuatan mengerikan menara 5 Kaisar, dan hampir musnah. Bayangan redup itu sangat kabur dan terus meraung. Harus dikatakan bahwa itu terlalu kuat. Ia berubah menjadi kekuatan asal mula marga iblis dan akhirnya bergegas keluar dengan sisa-sisanya, hanya menyisakan kaki iblis hitam di menara 5 Kaisar. Saat ia bergegas keluar dengan ledakan, ia memberikan pukulan berat pada mayat wanita itu. Meskipun jiwa Xiao Chen bersembunyi di cangkang daging mayat wanita itu, ia masih hampir hancur di tempat, menderita pukulan berat. Ia menyambutnya dengan segel 5 Kaisar, tetapi ia tidak bisa menahannya sama sekali. Bayangan iblis itu selalu berubah, dengan gaya membunuh yang tak ada habisnya, sepenuhnya menekannya di alam agung. Ya, alam agung di luar Raja Batu adalah jurang alami yang tidak dapat diatasi. Jika cangkang daging mayat wanita itu tidak cukup kuat, saya khawatir ia akan dimusnahkan saat ini. Di dunia ini, hanya cangkang daging dari alam yang sama yang dapat menahan kekuatan tertinggi seperti itu. Setelah serangkaian benturan yang mengerikan, Xiao Chen menemukan bahwa tubuh mayat wanita itu benar-benar retak dan hampir runtuh. Sebagai upaya terakhir, dia menekan menara 5 Kaisar pada mayat wanita itu, menutupi dirinya sendiri, dan terpaksa beralih ke pertahanan. Dalam serangan, dia sama sekali tidak cocok. Sudah sulit untuk menekan bayangan iblis dengan menara 5 Kaisar lagi.
Itu diambil sekali dan membuatnya sangat menderita, jadi sulit untuk bekerja untuk kedua kalinya. Jurang gelap itu mengandung kekuatan misterius. Bayangan iblis itu meraung. Ada kekuatan di jurang yang seca. Ra khusus menahannya. Sebelum ini, Xiao Chen menemukan fakta ini ketika menggunakan toples batu untuk mengumpulkan kekuatan ilahi binatang buas di sisi lain jurang. Bagi Xiao Chen, ini adalah satu-satunya faktor yang menguntungkan. Mengambil kesempatan ini, dia bersembunyi di Menara Lima Kaisar. Cangkang daging mayat wanita itu pulih dengan cepat, dan akhirnya membuatnya bernapas lega. Dalam kegelapan, sepasang mata dingin menatap Xiao Chen di Menara Lima Kaisar. Bayangan iblis itu menyerang beberapa kali, tetapi tidak dapat membuka Menara Lima Kaisar. Setiap kali ingin meraihnya, Xiao Chen akan melawan balik dengan panik, dan menara batu itu akan mekar dengan miliaran kecemerlangan ilahi untuk menangkis cakarnya. Xiao Chen tidak ingin bayangan iblis itu mengendalikan Menara Lima Kaisar. Jika demikian, dia pasti akan mati. Saat ini, perlu waktu untuk melihat apakah bayangan iblis itu dapat bertahan. Setelah berjuang dan ragu-ragu beberapa kali, bayangan iblis itu akhirnya mengeluarkan lolongan panjang yang melengking dan meluncurkan gelombang serangan terakhir. Jutaan garis tatanan hitam melilit Menara Lima Kaisar seperti jaring laba-laba, dan ingin terbang ke atas bersama menara batu itu. Situasinya sangat kritis. Xiao Chen tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia meledakkan lengan kanan mayat wanita itu. Dengan raungan, api ilahi membubung ke langit, langsung menerangi jurang dan menghancurkan garis-garis hitam aturan tatanan ilahi. Kemudian, dia meledakkan sebagian besar tubuh mayat wanita itu, menyebabkan kekuatan ilahi yang tak terbatas terbakar dengan ganas, dan akhirnya menghancurkan aturan-aturan ilahi tersebut, membebaskan Menara Lima Kaisar. Bayangan iblis itu tertahan oleh kekuatan misterius di jurang, dan akhirnya tidak dapat menahannya. Tubuhnya menjadi jauh lebih lemah, dan mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan, membubung ke langit, dan kembali ke tebing. Xiao Chen melepaskan diri dari kendali bayangan iblis dan terus tenggelam dalam kegelapan. Pada saat ini, dia secara bertahap menyadari bahwa hanya orang-orang dari alam mayat wanita dan kaisar batu kecil yang benar-benar dapat mengerahkan kekuatan cermin tiga kaisar dan menara lima kaisar. Di dunia ini saat ini, tidak ada yang dapat membunuh bayangan iblis. Menara Lima Kaisar secara bertahap menjadi gelap, dan tubuh mayat wanita itu akhirnya berangsur-angsur pulih setelah waktu yang lama. Selain itu, ada kaki iblis hitam di lapisan menara batu ini, dikelilingi oleh kabut hitam yang bergulir, memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Itu ditinggalkan oleh bayangan iblis, dan itu adalah sisa-sisa tubuh yang ditekan di sini. Bagi Xiao Chen, ini benar-benar harta yang tak ternilai, berisi kekuatan iblis yang kuat dan tak tertandingi, yang bahkan lebih berharga daripada tubuh Raja Batu. Dia dapat perlahan melakukan pengorbanan suci dan menggunakannya saat waktunya tiba. Pada saat yang sama, kali ini dia secara tidak sengaja mengeluarkan Menara Lima Kaisar. Kekuatan benda suci ini telah lama dialami. Jelas bahwa itu dapat dibandingkan dengan cermin tiga kaisar. Jika digunakan dengan benar, itu cukup untuk membuat musuh gemetar. Namun, Xiao Chen memiliki ide lain untuk lapisan menara batu ini. Dia berpikir bahwa menara batu satu lapis dapat digunakan sebagai kota. Ya, manusia batu perlu membangun kota suci untuk nirwana.
Kota lima kaisar di depannya jelas merupakan harta tertinggi di kota suci. Tidak ada yang lebih kokoh dan kuat daripada itu. Jika kota suci Xiao Chen sendiri dibangun dengan ini, itu tidak terbayangkan. Tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai kota raksasa suci pertama di zaman kuno dan modern. Memikirkannya saja membuat darah Xiao Chen mendidih. Tidak ada yang bisa menahan godaan ini. Saat ia terus tenggelam, kekuatan misterius di jurang itu semakin lama semakin padat. Jika ia tidak bersembunyi di menara batu, Xiao Chen pasti sudah meleleh sejak lama. Kekuatan besar ini tidak hanya menahan bayangan iblis, tetapi juga merupakan bencana yang mengerikan bagi makhluk lainnya. Xiao Chen terkejut saat menemukan sebuah fakta. Selama kejatuhan yang terus-menerus, banyak retakan ruang angkasa besar muncul, terhubung ke jurang. Tampaknya banyak dunia yang terhubung ke jurang. Ia tidak terburu-buru masuk, tetapi mencari napas dunia kematian dan menemukan koordinat kerajaan orang mati. Ia ingin melarikan diri dari jalan yang dikenalnya. Akhirnya, ia merasakan fluktuasi energi dunia kematian. Xiao Chen mengendarai menara lima kaisar dan terbang ke sana, dan akhirnya memasuki celah gelap. Kelabu adalah tubuh utamanya, dan berbagai lubang cacing terjalin di depannya. Ia yakin bahwa ia telah sampai di bagian terdalam dari dunia kematian. Pada titik ini, ia sedikit bingung. Jurang gelap itu tampaknya terbelah oleh manusia, mengisolasi surga dan dunia. Karena, tampaknya setiap dunia memiliki retakan besar yang terhubung ke jurang. Sungai waktu yang bergelombang, anak tangga batu setinggi 3 lantai yang menjulang ke langit, dan berbagai lubang cacing yang padat, semua ini terasa familiar dan aneh. Xiao Chen sedikit terharu. Dia akhirnya lolos hidup-hidup. Dia hanya tidak tahu apakah dia mempertaruhkan nyawanya untuk memperkenalkan para raja ke dunia lain dan membawa bencana ke dunia lain. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Setelah datang ke sini, hal pertama yang dia lakukan adalah segera keluar dari cangkang daging mayat wanita itu dan kembali ke tubuhnya. Meskipun itu adalah pengalaman yang agak memalukan, tidak ada yang perlu disesali. Namun, pada saat ini, sesuatu terjadi yang mengejutkannya tanpa alasan. Tubuh harta karun tertinggi dari mayat wanita itu perlahan retak, dan retakan kecil muncul di permukaan yang halus seperti porselen, dan ada jejak darah yang mengalir keluar. Ini bukan ilusi, tetapi hal yang nyata. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Chen bingung. Mayat wanita itu abadi, dan cangkang dagingnya telah ada selama bertahun-tahun yang tak berujung. Mengapa sekarang mulai runtuh? Tiba-tiba, dia teringat kaisar batu kecil. Sulit bagi eksistensi tingkat ini untuk bertahan hidup di dunia untuk waktu yang lama. Hati Xiao Chen hancur. Dia dengan cepat memasukkan mayat wanita itu ke dalam menara lima kaisar, dan tubuh yang runtuh itu segera berhenti retak. Ini membuatnya secara bertahap memahami satu hal, mengapa bayangan iblis begitu kuat, tetapi tidak berani muncul di dunia, tetapi hanya bersembunyi di balik pintu batu gelap. Eksistensi yang begitu kuat tidak dapat bertahan hidup di dunia untuk waktu yang lama. Jika mereka hidup di dunia nyata, mereka akan menghancurkan diri sendiri. Terlalu kuat, membuat iri langit. Semakin kuat, semakin dekat dengan kehancuran. Setelah pengamatan yang cermat, Xiao Chen sedikit khawatir. Mayat wanita itu tampaknya telah berhenti retak, tetapi sebenarnya itu hanya melambat. Pada saat ini,
bagian dalam cangkang dagingnya masih perlahan runtuh. Bahkan dalam kasus ini, cangkang daging tidak mungkin ada. Bayangan iblis tidak memiliki cangkang daging, dan cangkang daging kaisar batu kecil berubah menjadi abu. Sebelum itu, mayat wanita itu disegel oleh metode sihir. Xiao Chen tidak tahu metode sihir, jadi dia hanya bisa membiarkan cangkang daging mayat wanita itu retak dengan sangat lambat. Mungkin dalam beberapa ribu tahun, mungkin puluhan ribu tahun, mayat ini akan benar-benar tidak ada lagi. Xiao Chen tidak memikirkannya lagi karena dia tidak dapat mengubah apapun. Meskipun dia merasa waktu berlalu dengan cepat selama bertahun-tahun, dia tidak pernah berpikir bahwa ribuan tahun telah berlalu dan begitu banyak hal telah terjadi. Dalam harapan Xiao Chen, paling lama hanya 1000 tahun telah berlalu. Oleh karena itu, dia mulai berlatih dengan damai di tanah suci ini di bagian terdalam dari dunia kematian, dan ingin mencoba membangun kota suci dengan menara 5K. Isar, dia ingin menjadi lebih kuat. Tentu saja, dia tidak akan duduk selama puluhan ribu tahun. Dia telah memperoleh pengalaman di makam kaisar batu kecil. Dia tidak harus mengambil jalan manusia batu yang mutlak. Semuanya dikendalikan oleh dirinya sendiri. Kota 5 kaisar dipegang oleh Xiao Chen. Meskipun tampak seukuran telapak tangan, kota itu memancarkan momentum yang agung. Dia menggoyangkan tangannya dan melemparkannya, dan kota 5 kaisar dengan cepat membesar hingga ukuran radius 10 kaki, lalu perlahan turun dan membawanya masuk. Dia tidak ingin mengubah kota 5 kaisar menjadi kota besar seperti gunung. Ukuran ini tepat untuk melindunginya dan membantunya berlatih. Xiao Chen memulai periode panjang latihan keras dan pemahaman. Selama bertahun-tahun, dia telah mempraktikkan banyak rahasia magis. Sekarang saatnya untuk menyublimkan dirinya sendiri. Waktu berlalu dengan cepat. Xiao Chen secara bertahap membangun tatanannya sendiri di Menara 5 Kaisar dan perlahan membangun kotanya sendiri. Harus dikatakan bahwa menggunakan Menara 5 Kaisar sebagai badan utama kota adalah langkah yang menakjubkan. Siapapun akan kagum. Lantai pertama menara kuno tertinggi jelas merupakan kota pertama di zaman ini. Waktu berlalu dengan cepat, dan ratusan tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Selama periode ini, Xiao Chen terbangun beberapa kali, lalu menutup matanya lagi. Dia memahami berbagai sajak Tao yang misterius. Menggunakan Menara 5 Kaisar sebagai kota untuk berlatih, segala macam hal ajaib terjadi. Selama beberapa ratus tahun terakhir, dia sepertinya mendengar 5 suara yang menceritakan jalan agung surga dan bumi secara bergantian. Itu nyata dan ilusi, begitu halus sehingga dia hampir tidak bisa membedakannya, seolah-olah dia sedang bermimpi. Tetapi setiap kali dia bangun, dia mendapatkan sesuatu yang membuatnya menyadari bahwa itu bukanlah ilusi. Namun, suara itu sangat halus. Meskipun dia berusaha keras untuk mendengarkan, dia hanya mendengar sebagian dari esensinya. Tampaknya butuh waktu lama untuk mengumpulkannya sebelum dia bisa memahami semua esensi Taoisme. Dia mencapai nirwana dan pencerahan di sini. Menara 5 Kaisar diselimuti, dan dunia luar sama sekali tidak dapat melihat apapun di sini, seolah-olah terisolasi di waktu dan ruang lain. 500 tahun berlalu dalam sekejap, dan kesadaran Xiao Chen menjadi semakin kuat. Lapisan baju besi batu mengembun di luar cangkang daging, dan daging serta darah di dalamnya menjadi semakin jernih dan berkilau. Pada hari ini, Xiao Chen akhirnya keluar dari kota 5 Kaisar.
Dia merasakan betapa kuatnya dirinya. Selama beberapa ratus tahun terakhir, dia sering merasakan adanya fluktuasi yang tidak dapat dijelaskan di luar, yang tampaknya muncul setiap beberapa dekade. Kali ini, dia memutuskan untuk melihat apa yang sedang terjadi dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Tiba-tiba, Xiao Chen berubah warna. Dia merasakan bahwa sumber fluktuasi tersebut adalah lokasi monumen langit ke-8. Menara 5 Kaisar tergantung di atas kepala Xiao Chen. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas maju dengan cepat. Ketika mereka terpisah ratusan mil, Xiao Chen berhenti. Di depannya, guntur dan kilat menari-nari liar, membelah langit dan mengaduk api bumi. Petir berwarna darah menyambar di langit, dan monumen surgawi yang besar itu meledak dengan aura kuat yang tak tertandingi. Xiao Chen terkejut. Dia melihat sesosok tubuh terbang di sekitar monumen surgawi, mengulurkan telapak tangannya dari waktu ke waktu untuk menyentuh monumen besar itu. Tidak ada yang tahu lebih baik daripada dia betapa mengerikannya monumen surgawi ke-8 itu. Mustahil untuk mendekatinya, tetapi orang ini terus maju dan terus maju. Dia mengamati dengan mata penuh khayalan dan menemukan bahwa setiap kali orang itu menyentuh monumen surgawi, berbagai kata dan ukiran kuno muncul di monumen itu. Bukankah tidak ada pola di monumen surgawi ke-8? Xiao Chen sangat terkejut. Dia selalu mengira bahwa monumen surgawi ke-8 adalah monumen surgawi tanpa kata, tetapi dia tidak menyangka bahwa kata dan ukiran akan muncul hari ini. Jelas bahwa orang ini tahu lebih banyak tentang monumen surgawi ke-8 daripada dirinya, dan saat ini sedang mencoba mengamati monumen ilahi. Untungnya, orang ini bukan dari daging dan darah. Xiao Chen menghela napas lega. Sekarang, dia sedikit alergi terhadap orang kuat dari daging dan darah. Setelah melihat bakat luar biasa dan bakat tak tertandingi dari Raja Batu Kecil, menahan pikiran membunuh yang mengerikan dari bayangan iblis, dan menyaksikan kekuatan tak tertandingi dari cangkang daging mayat wanita, dia benar-benar sedikit takut melihat keberadaan seperti ini. Namun, dia juga tahu bahwa orang seperti itu tidak mungkin benar-benar ada di dunia ini dalam keadaan hidup, jika tidak ada yang bisa menandinginya. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar tak terkalahkan, dan hanya ada segelintir dari mereka sepanjang masa. Siapakah Raja Batu ini? Apakah dia orang yang sangat kuat yang lahir di dunia kematian? Xiao Chen tahu bahwa orang ini telah mengamati di sini selama ratusan tahun. Bahkan jika dia tidak berlatih Tianbei Xuanfa sebelumnya, dia takut bahwa dia telah memperoleh sesuatu di sini. Hei, dia terlihat sedikit familiar. Hati Xiao Chen mencelos. Melalui pengamatan Eye of Breaking Delusion, dia samar-samar merasa bahwa dia telah melihat orang ini. Sepertinya dewa kuno yang disembah di kuil kuno di masa lalu. Bab 659 Hongjun. Di masa lalu, ada kuil kuno dan kuil Tao di Jiushu dan Changshengji. Selama periode khusus yang panjang, tidak ada dewa leluhur seperti Yan Huang. Namun, pria di depannya pernah menduduki peringkat tertinggi, tinggi di atas, dan telah menyerap keinginan paling besar dari semua makhluk hidup. Hongjun, memikirkan nama ini, mata Xiao Chen tiba-tiba memancarkan dua kilat dingin. Itu benar, itu adalah raksasa yang membuat gelombang dalam bencana dewa palsu. Bertemu dalam situasi ini, Hongjun, yang membuat gelombang di Jiushu, telah lama dibunuh oleh Huang Di dan Lao Zulong,
tetapi Raja Batu di depannya adalah sumber tubuhnya. Ini adalah Raja Batu yang kuat di dunia kematian. Pendeta Tao Sutian telah menyebutkan ketakutan pria ini di depan Xiao Chen lebih dari sekali, dan bahkan ingin membunuhnya dengan menggunakan peta dewa, mengatakan bahwa pria ini memiliki kemampuan untuk menentang surga, dan hanya peta dewa yang dapat menghancurkannya. Dan Xiao Chen juga merasakan aura ketakutan pria itu, yang tak terduga. Di bawah langit yang gelap, monumen surgawi yang besar berdiri tegak, memberi orang rasa penindasan yang kuat, bahkan jika mereka terpisah ratusan mil. Raja Batu yang kuat terbang di sekitar monumen, bertepuk tangan di depan monumen surgawi yang seperti gunung, memukul dengan keras setiap saat, dan telapak tangannya ditutupi oleh lingkaran cahaya. Xiao Chen tertarik dengan gerakannya, dan dia melihat gambar yang terukir di monumen surgawi, segel misterius, yang sangat mirip dengan segel yang dibuat oleh mayat wanita itu. Raja Batu mengamati gambar itu dengan saksama. Dia tidak menepuk monumen surgawi tanpa tujuan, tetapi menyuntikkan kekuatan ilahi dengan cara yang sangat teratur, sehingga kata-kata dan ukiran dapat muncul. Xiao Chen tidak mengambil tindakan apapun, dan dia juga memikirkan ukiran di kejauhan. Dapat dikatakan bahwa sajak Tao tidak ada habisnya, kecemerlangan ilahi tidak terhitung, dan itu membuat orang merasa mabuk. Pada saat ini, dia melupakan segalanya, dan seperti Raja Batu, dia kerasukan. Matanya hampir tidak bisa bergerak, dan dia terbenam dalam prasasti surgawi. Meskipun itu hanya gambar cetak, itu tampaknya memiliki jiwanya sendiri, seperti hidup, dan tampaknya mampu menembus dinding. Bang! Setelah waktu yang tidak diketahui, Xiao Chen merasakan menara 5 kaisar yang melayang di atas kepalanya bergetar. Dia tiba-tiba menggigil dan terbangun dari keadaan tadi. Ini mengejutkannya. Kesadarannya rusak tanpa dia sadari, seolah-olah itu terkoyak oleh tangan besar yang tak terlihat, dan jiwanya tampak sedikit redup. Situasi ini menakutkan. Gambar yang terukir adalah jurang neraka yang dapat melahap kesadaran orang-orang. Xiao Chen melihat ke depan dan menemukan bahwa Raja Batu bersinar di seluruh, dan kesadaran ilahi yang kuat menembus prasasti surgawi. Dia lebih dekat ke prasasti surgawi daripada Xiao Chen, hampir menempel padanya. Jika dia tidak cukup kuat, kesadaran orang biasa mungkin akan runtuh. Namun dia tidak takut. Sebaliknya, dia melawan arus dan secara paksa menyelidiki kesadaran spiritualnya untuk mengamati segel ilahi yang misterius dan tak berujung ini, seolah-olah dia ingin menghilangkan semua pesona jalan tertinggi. Itu benar-benar Raja Batu yang mengerikan. Xiao Chen terpesona. Selama ratusan tahun retret Xiao Chen, dia telah merasakan fluktuasi dunia luar beberapa kali, yang jelas-jelas dimanifestasikan oleh Raja Batu ini. Melihat lokasi gambar yang terukir, itu terletak di sepertiga dari monumen surgawi. Tampaknya beberapa metode misterius di atas telah dilihat olehnya. Pada saat ini, Raja Batu tiba-tiba memeluk kepalanya kesakitan, mengeluarkan raungan panjang, dan rambut batunya beterbangan. Kepalanya benar-benar retak, dan kesadaran spiritual yang besar keluar, menunjukkan tanda. Tanda runtuh. Itu adalah sekelompok cahaya cemerlang, yang keluar dari tubuh Raja Batu dan menempel pada monumen surgawi. Monumen surgawi tanpa kata itu benar-benar mengerikan, menarik kesadaran spiritual Raja Batu. Pada saat cahaya ilahi yang cemerlang hendak tenggelam ke dalam prasasti surgawi, tubuh Raja Batu bergetar, dan menarik kembali kesadaran yang telah meninggalkan tubuhnya seperti mata laut. Bang!
Tubuh Raja Batu bergetar hebat, dan kepala yang retak menutup lagi. Dia tampaknya telah mengalami pertempuran yang tragis, dan seluruh tubuhnya kelelahan. Banyak bagian tubuhnya mengalir dengan darah manusia batu. Sekarang, dia tidak bisa lagi melayang di depan prasasti surgawi. Momentum besar memaksanya untuk mundur. Xiao Chen tidak bergerak, dan seperti seekor citah, dia diam-diam menunggu kesempatan dalam kegelapan. Setelah Raja Batu misterius ini mundur cukup jauh, dia bermeditasi dalam kehampaan, menarik petir berwarna darah yang tak berujung ke dalam tubuhnya. Dia benar-benar menggunakan kekuatan kekerasan dari bagian terdalam dunia kematian untuk memurnikan tubuhnya dan menumbuhkan jiwanya. Setengah jam kemudian, dia bangun, sedikit ragu-ragu, dan terbang ke prasasti surgawi lagi. Xiao Chen mendesah bahwa dia tidak sebaik Raja Batu saat ini. Sumber tubuh Hong Jun sangat kuat, dan dia telah pulih ke kondisi puncaknya dalam waktu yang singkat. Untuk mengamati metode misterius prasasti surgawi, seseorang harus memasukkan sejumlah kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Ketika dia membuat gambar terukir itu muncul lagi, seluruh tubuh batu menjadi sangat jernih dan bersinar. Xiao Chen terkejut. Sumber tubuh Hong Jun sebenarnya terbelah menjadi dua, berubah menjadi ikan yin-yang, dan kemudian terjerat lagi untuk membentuk diagram Tai Chi. Diagram ikan yin yang perlahan berputar, memancarkan napas Tao, yang sangat kuat dan luas. Ini pasti mengejutkan. Sumber tubuh Hong Jun sangat kuat dan mendalam. Dia mengubah tubuhnya menjadi Tao. Metode ini jarang ada yang menandingi bahkan di antara para Raja Batu. Diagram yin yang secara bertahap terbentuk, dan akhirnya kembali ke sifat aslinya, menjadi diagram Tao. Itu benar-benar karakter. Tidak heran Su Tian takut dan ingin menyingkirkannya dengan cara apapun. Setelah Raja Batu ini berubah menjadi diagram Tai Chi, ia memancarkan napas misterius dan mulai dengan paksa meraih jejak pada prasasti surgawi. Bang bang bang. Diagram Tao terus bergetar, tetapi berhasil menangkap pesona Tao, menyatu dengannya, menghalangi tekanan tertinggi prasasti surgawi, dan memperoleh apa yang dibutuhkannya. Xiao Chen terkejut. Ukiran segel penjepit pada prasasti surgawi berangsur-angsur menghilang, sementara diagram Tai Chi Yin yang secara bertahap mengungkapkan metode misterius segel penjepit. Raja Batu ini menipu surga dan mencuri Tao. Ia secara paksa mengganti segel Dao dan membiarkan sajak Dao menyatu ke dalam tubuhnya. Metode ini sangat bertentangan dengan keinginan surga. Itu juga bisa disebut tipuan. Ia tidak menyadari Tao dengan tubuhnya sendiri, tetapi menyatukan Tao dengan tubuhnya sendiri, menjadikan dirinya inkarnasi dari ribuan Dao. Xiao Chen tidak bisa duduk diam saat itu. Jika Hong Jun mengganti segel prasasti surgawi dengan cara ini, maka prasasti surgawi akan disebut prasasti surgawi tanpa kata yang sebenarnya, dan tidak akan ada yang tersisa. Dengan kilatan cahaya, diagram yin yang terbang ratusan mil jauhnya dalam sekejap, dan kemudian berubah menjadi tubuh batu lagi, berdiri di kehampaan, seperti gunung, menjepit segel misterius di tangannya, seperti mayat wanita di dalam toples batu, memancarkan tekanan segel ilahi yang luas dan tak terduga. Saat segel dijepit, angin dan awan berubah dan dunia kehilangan warnanya. Bagian terdalam dari dunia kematian tiba-tiba menjadi ganas. Ribuan petir berwarna darah bergegas ke sana, dan gelombang energi yang tak berujung melonjak. Namun, pada saat tubuh Hong Jun terbentuk, semua kekuatan besar ditekan.
Begitu segel ini terbentuk, itu lebih kuat daripada matahari dan bulan, dan menutupi langit dan bumi. Momentum itu membuat gunung dan sungai bergetar, dan bintang-bintang bergetar. Diagram segel yang mengerikan, hanya sebuah momentum, memiliki kekuatan seperti itu, dan itu bahkan tidak dimainkan. Pada akhirnya, Raja Batu itu berdiri kembali tanpa mengeluarkan segel dewa. Xiao Chen mengerutkan kening. Pria ini sangat menakutkan. Dia tidak mengerti Dao, tetapi memadukan Dao dan bertindak dalam penipuan. Sulit membayangkan bagaimana dia melakukannya. Jejak yang ditinggalkan oleh pencipta asli metode mistik prasasti surgawi diserap olehnya dan digunakan untuk tujuannya sendiri. Kekuatan ini sulit diperkirakan. Bruce, Hong Jun berubah menjadi diagram Tai Chi Yin yang lagi, dan kemudian datang ke prasasti surgawi lagi, ingin mengamati metode kuno prasasti surgawi lagi. Namun, kali ini ketika dia memperhatikan artikel berikutnya, diagram Dao tidak lagi stabil, mengeluarkan suara berderak dan perlahan retak. Pada saat ini, Xiao Chen memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia tidak ingin Hong Jun mengambil diagram segel prasasti surgawi. Dengan menara 5 kaisar sebagai perlindungannya, dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju prasasti surgawi dengan cepat. Namun, Raja Batu itu sangat waspada. Meskipun diagram Dao runtuh, itu tidak memengaruhi persepsinya. Menyikat, metode pelarian ilahi, batas kecepatannya, dia melarikan diri dalam sekejap mata tanpa perlawanan. Xiao Chen bahkan ingin merebut kembali mayat wanita itu dan menggunakan tubuh harta karun tertinggi itu untuk mengendalikan menara 5 kaisar untuk mencoba menyingkirkan Hong Jun, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia begitu berhati-hati. Raja Batu melarikan diri tanpa perlawanan. Anda dapat membayangkan betapa waspadanya dia, dan dia tidak ingin bertarung dengan tubuh yang terluka. Ini adalah orang yang mengerikan dengan kekuatan tertinggi. Jika dia diizinkan untuk sepenuhnya mendapatkan tanda prasasti surgawi, saya khawatir hanya sedikit orang yang dapat memeriksa dan menyeimbangkannya. Xiao Chen tidak terus mengejar. Dia diam-diam berpikir tentang bagaimana Raja Batu mengintegrasikan Tao ke dalam tubuhnya. Metode ini sangat layak untuk dipelajari. Sekarang, meskipun Xiao Chen bukan Raja Batu, dia memiliki menara 5 kaisar. Menara batu itu tergantung di atas kepalanya, mengalir dengan aura kacau yang tak berujung, menyelimutinya. Tekanan prasasti surgawi ke-8 tidak dapat menghentikan langkahnya. Xiao Chen berhasil datang ke prasasti ilahi. Dia juga meniru penampilan Hong Jun, menamparnya, dan menyuntikkan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Hah! Diagram segel penjepit muncul kembali. Meskipun sangat kabur, dapat dirasakan bahwa diagram itu perlahan menjadi lebih jelas dan lebih dalam, dan diagram ukiran segel penjepit muncul kembali. Dao itu tak terbatas, pesonanya tak terbatas. Xiao Chen memiliki secercah pencerahan. Dao dapat diucapkan, tetapi tidak dapat dicuri. Seseorang dapat mengambil satu Dao, dan dapat berisi ratusan Dao, tetapi seseorang tidak dapat merebut Dao yang tak terbatas. Selalu ada Dao bawaan di luar langit dan bumi, Dao yang tak terbatas, terus berubah, dan berevolusi menjadi Dao yang tak terbatas. Untuk benar-benar mencapai kesuksesan besar, seseorang harus menjadi Dao bawaan dan berevolusi menjadi ribuan Dao. Xiao Chen memasuki alam itu sebentar, dan kemudian terbangun dengan cepat.
Dia mulai menyuntikkan kekuatan ilahi dari atas prasasti surgawi dan membaca dengan saksama dari awal. Hanya dalam beberapa saat, Xiao Chen menarik kekuatan ilahinya. Bab awal menunjukkan bahwa 7 prasasti surgawi pertama harus digunakan sebagai fondasi. Jika tidak, jika seseorang dipaksa untuk berlatih, seseorang hanya akan melukai tubuh daunnya. Bahkan jika seseorang berbakat dan dapat mencegat sebagian dari dao, dia tidak akan pernah dapat mencapai keadaan kesempurnaan. Xiao Chen terkejut. Saat ini, prasasti surgawi ke-8 tidak dapat dipraktikkan. Sekarang setelah dia mengumpulkan semua metode misterius dari 6 prasasti surgawi, dia masih perlu menemukan prasasti surgawi ke-7. Setelah membaca beberapa artikel dengan cepat, Xiao Chen tiba-tiba merasa bahwa kesadarannya akan runtuh, dan dia segera keluar. Namun, dalam waktu singkat ini, hatinya terkejut. 2 ukiran segel itu terlalu mirip dengan segel ilahi yang dibuat oleh mayat wanita itu. Jika mereka sedikit diubah, itu akan menjadi metode segel yang sama. Apa hubungan di antara mereka? Metode segel mana yang dibuat lebih dulu? Mayat wanita itu berasal dari dunia misterius yang digambarkan pada peta kulit Zulong. Apakah prasasti surgawi juga berasal dari sana? Xiao Chen menoleh ke sisi lain prasasti surgawi dan menyuntikkan kekuatan ilahi. Dia terkejut menemukan bahwa karakter dan ukiran kuno juga muncul. Ini bukan metode misterius, tetapi ini lebih penting baginya daripada metode misterius. Saya tidak tahu siapa yang meninggalkan petunjuk. Tulisan dan ukirannya sangat berbeda dari sisi lainnya. Keduanya jelas bukan dari orang yang sama. Tulisan itu mencatat di mana 7 prasasti surgawi pertama mungkin telah disembunyikan sebelum zaman kuno, serta spekulasi tentang asal-usul prasasti surga. Bab 660 kembali. Sayangnya, Xiao Chen belum pernah mendengar tentang 7 wilayah yang disebutkan dalam teks kuno ini. Itu adalah nama-nama dari sebelum zaman kuno. Seiring berjalannya waktu, banyak dunia kuno tidak ada lagi, belum lagi 7 tempat misterius sebelum zaman kuno. Namun, teks berikut membuat hati Xiao Chen bangkit. Sebelum zaman kuno, ada banyak master dan orang kuat, dan itu sangat makmur. Itu adalah era yang membuat orang-orang mendambakan. Di antara mereka, ada beberapa orang yang berkultivasi hingga ke puncak. Semua kultivator di surga dan dunia hanya bisa memandang mereka, dan tidak pernah bisa berdiri di ketinggian yang sama. Orang yang meninggalkan teks ini memiliki beberapa spekulasi. Sangat mungkin bahwa prasasti surgawi dikembangkan oleh orang-orang dengan kekuatan sihir tertinggi. Setiap prasasti surgawi mencatat jalur sosok puncak. Orang yang meninggalkan teks ini lebih cenderung pada spekulasi ini. Dia beruntung dapat mengolah beberapa metode kuno prasasti surgawi, tetapi sayangnya dia tidak dapat mengembangkan prasasti surgawi, dan bahkan tidak dapat hidup selamanya di dunia, dan akhirnya jatuh. Spekulasi kedua penuh dengan misteri, mengatakan bahwa monumen surgawi berasal dari dunia misterius, dan daerah itu adalah tempat aneh yang tak terlihat di luar ribuan dunia. Bahkan ada kesimpulan lebih lanjut bahwa semua metode kultivasi berasal dari dunia misterius itu, yang merupakan asal mula semua hal di ribuan dunia. Selain itu, spekulasi ini tidak boleh dihentikan sampai mengejutkan, mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya dunia yang benar, dan hanya di sana Anda dapat benar-benar mencapai keabadian sepanjang masa. Jika tidak peduli seberapa cemerlang Anda,
dan seberapa bangga Anda terhadap ribuan dunia, Anda akhirnya akan berubah menjadi Loes. Dua spekulasi di atas membuat orang berimajinasi. Adapun spekulasi ketiga, tampaknya agak aneh, mengatakan bahwa monumen surgawi adalah seorang manusia, dan seorang manusia adalah monumen surgawi. Meskipun orang-orang yang telah berkultivasi hingga puncak tidak tertandingi di mata para dewa, sebenarnya mereka belum benar-benar melampaui, tetapi telah jatuh ke dalam dilema yang tidak dapat diubah, dan harus mengukir monumen dengan tubuh mereka, untuk mewariskannya sepanjang masa. Ucapan seperti ini membuat Xiao Chen mengerutkan kening. Ide seperti itu sungguh luar biasa, dan sulit dipercaya oleh orang awam. Spekulasi keempat adalah bahwa monumen surgawi adalah hukum surgawi, yang terjalin oleh tatanan surga dan dunia. Awalnya merupakan hukum yang tidak terlihat, tetapi kemudian menjadi objek yang nyata karena pembukaan dan penutupan kekacauan dan perpaduan yin dan yang. Artinya, monumen surgawi adalah manifestasi fisik dari hukum tatanan dan perwujudan asli dari Dao besar. Spekulasi ini lebih dapat diterima oleh orang-orang. Banyak orang di antara orang-orang kuat di surga memiliki ide yang sama, tetapi berdasarkan pengalaman sejarah masa lalu, apa yang dapat dispekulasikan oleh publik seringkali jauh dari fakta. Spekulasi kelima sangat mengejutkan dan aneh, tetapi juga dapat diterima. Menurut pernyataan ini, monumen surgawi adalah batu nisan, yang dipahat oleh tokoh-tokoh teratas selama hidup mereka. Setelah kematian, mayat berubah menjadi mayat. Seiring berjalannya waktu, esensi dari sisa-sisa dan jejak Dao besar tertinggi menutupi monumen, sehingga membentuk monumen surgawi. Spekulasi yang berbeda memiliki alasan yang berbeda, dan sulit untuk benar-benar mengatakan yang mana yang benar. Xiao Chen bahkan menduga bahwa kelima spekulasi yang disebut itu tidak sampai ke akar permasalahan dan semuanya dapat dibatalkan. Rawa berlumpur itu tak terbatas, berkabut, dengan kabut hitam samar yang bertahan dan bau *** memenuhi udara. Di lumpur dan rawa, tulang-tulang dapat terlihat di mana-mana, dan bahkan ada beberapa mayat busuk, yang merupakan mayat iblis dan zombie, yang mengeluarkan bau busuk. Jauh di dalam rawa yang dipenuhi kabut hitam, sebuah kastil suram berdiri tegak, sepi dan sangat menakutkan. Xiao Chen telah meninggalkan bagian terdalam dari dunia kematian. Dia merasa agak gelisah dan berpikir bahwa dia harus pergi ke Jiushu untuk melihatnya. Mungkin banyak hal telah terjadi selama bertahun-tahun. Tetapi sebelum kembali, dia perlu melakukan sesuatu di dunia kematian, dan sekarang dia kembali ke tempat yang dikenalnya ini. Di masa lalu, dia pernah berkunjung ke sini. Itu adalah kediaman malaikat iblis mayat hidup tua. Barang antik tua ini pernah bertempur untuk 7 kota iblis kuno dan dianggap sebagai makhluk tirani di dunia kematian. Di rawa, kastil megah berdiri tegak, dikelilingi oleh awan iblis. Bang! Dengan kedatangan Xiao Chen, gerbang kastil terbuka secara otomatis, dan dia melangkah masuk dengan menara 5 kaisar di kepalanya. Siapa yang masuk ke kediamanku? Malaikat iblis mayat hidup tua itu duduk di kursi tulang putih dan melihat ke bawah. Tubuh besar tunggangannya, Raja Naga Iblis Neraka, melingkar di istana terbuka di bawah. Petik 2. Seorang teman lama sedang berkunjung, apakah kamu tidak mengenaliku? Itu kamu. Ekspresi malaikat iblis itu membeku, lalu dia menekan tangan kanannya di kursi harta karun, bersandar, dan berkata, apa yang kamu inginkan?
Xiao Chen dengan tajam memperhatikan detail ini, dan saat malaikat iblis itu menekan kursi tulang putih, sedikit aura misterius beriak keluar. Bas! Menara lima kaisar bergetar, dengan cepat membesar, dan menyelimuti ke depan. Kerangka hitam besar dari Raja Naga Iblis Neraka yang melingkar di tanah memantul dan berdenting, seperti guntur, menari-nari, dan segera memenuhi bagian dalam kastil yang megah, menghalangi bagian depan dan melindungi tuannya. Boom! Namun, saat menara lima kaisar jatuh, kerangka hitam besar ini hancur di tempat, dan kerangka seperti gunung itu pecah menjadi 7 bagian. Ini adalah hasil dari belas kasihan Xiao Chen. Kalau tidak, dengan kekuatannya saat ini, dia bisa menggunakan menara lima kaisar, yang sebanding dengan cermin 3 kaisar, untuk menghancurkan Raja Naga Neraka ini menjadi bubuk dalam sekejap. Apa yang ingin kamu lakukan? Mayat hidup tua itu meraung, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya, tanpa jejak aura suram, tetapi itu tampak sangat suci. Sepasang sayap cahaya putih terbentang di kedua sisi tubuhnya, sesuci malaikat, layak disebut malaikat iblis. Pesan apa yang baru saja kamu kirim? Xiao Chen mengucapkan kata-kata ini sambil melangkah maju. Menara lima kaisar terpaku di udara, dan aura kacau berkabut mengalir turun, menutupi malaikat iblis. Swiss. Tongkat tulang dewa yang bertatahkan tengkorak muncul di tangan mayat hidup tua itu, menyapu cahaya dewa dan bergegas menuju menara lima kaisar, tetapi itu tidak berguna. Semua kekuatan dewa diserap oleh menara kuno itu, dan tidak ada setetes pun yang tersisa. Bang! Xiao Chen tidak berkata apa-apa, mencubit segel lima kaisar, dan mendorong ke depan. Boom! Seperti gelombang pasang, gelombang kekuatan dewa yang besar tiba-tiba keluar, dan seluruh kastil yang megah itu runtuh di tempat, berubah menjadi abu dalam sekejap. Jiwa mayat hidup tua yang ditutupi oleh menara lima kaisar juga retak seperti porselen, dan tubuhnya runtuh dalam sekejap. Ini awalnya adalah makhluk tirani di jalan menuju dewa leluhur tertinggi. Namun, di bawah kombinasi menara lima kaisar dan segel lima kaisar, sulit untuk melawan dan sepenuhnya ditekan. Ini adalah manifestasi kekuatan Xiao Chen saat ini. Xiao Chen tidak bertanya lagi, tetapi melakukannya sendiri dan mencari kesadaran spiritualnya. Kamu memanggil Sutian. Banyak hal telah terjadi di dunia kematian selama bertahun-tahun. Sutian mengeluarkan perintah hadiah. Siapapun yang dapat memberikan petunjuk tentang Xiao Chen akan mendapatkan kota es. Sihir kuno. Baiklah, aku akan menunggunya di sini. Sekarang, Xiao Chen tidak takut pada Taois Sutian. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia mulai memurnikan malaikat sihir dan Raja Naga Iblis Neraka, untuk menghapus kesadaran dan akar spiritual mereka, dan mengorbankan mereka menjadi boneka setia dengan pikiran. Aku akan meninggalkanmu di dunia kematian, memanggil dan berteman dengan makhluk kuat lainnya, membujuk mereka untuk bersatu, dan melihat ke surga dan dunia. Xiao Chen memberi perintah kepada mayat hidup tua yang telah dimurnikan seolah-olah menghipnotis mereka, meminta mereka untuk menimbulkan masalah di sini dan bersiap untuk berbaris ke dunia lain. Ya, dia punya ide ini di masa lalu, untuk mengatur kekuatan yang mengerikan di dunia kematian, tetapi itu pasti tidak akan berhasil dalam waktu singkat. Ini membutuhkan perencanaan dan dorongan jangka panjang. Saat ini, dia tentu tidak bisa tinggal di sini, jadi dia mengorbankan boneka dengan pikiran tetapi sangat setia. Suatu hari,
Aku akan membutuhkan ribuan pasukan untuk menerobos ke dunia alien. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu harus memicu kekacauan. Aku membutuhkan kekuatan tempur yang kuat untuk menyatukan semua kekuatan yang bisa disatukan. Aku bisa memberimu waktu. Jika 100 tahun tidak cukup, maka 1000 tahun. Jika 1000 tahun tidak cukup, maka 10.000 tahun. Jika itu tidak berhasil, maka 100.000 tahun. Aku bisa menunggu. Ribuan pasukan menerobos ke dunia alien dan menghubungkan dunia kematian dengan dunia alien. Ini adalah ide yang sudah lama dimiliki Xiao Chen. Sutian, kamu akhirnya di sini. Xiao Chen menghilang dari tempat asalnya dan muncul 100 mil jauhnya dalam sekejap. Di depannya, sebuah kota ajaib berdiri di langit, dan awan hitam bergulung dan bertahan di sekitarnya. Dia tidak memiliki kata-kata tambahan, dan langsung mengorbankan menara 5 kaisar, yang langsung membesar dan meledak ke arah kota raksasa di langit. Boom! Menara 5 kaisar tidak setinggi dan semegah kota sihir kuno, tetapi sangat megah, seperti komet yang menghantam bumi, membelah langit, dan menerangi benua kematian. Dalam sekejap, langit berguncang dan bumi bergetar. Kota sihir kuno di langit hancur di tempat, batu-batu besar berjatuhan, dan dinding-dinding yang rusak runtuh. Tidak ada satupun ubin batu yang terbuang sia-sia, dan tidak ada satupun batu bata yang lolos dari penyerapan. Semuanya tersedot ke dalam menara 5 kaisar. Esensi besar yang terkandung dalam kota sihir kuno semuanya diserap, lalu berubah menjadi abu dan menghilang. Menara 5 kaisar melahap kota sihir kuno, mengambil esensinya dan membuang ampasnya, membuat dirinya lebih sempurna. Sesosok bergegas keluar dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Kemana kau pergi, Sutian? Xiao Chen tidak lagi sama. Tubuhnya ditutupi dengan baju besi batu, dan dia mendesak kota 5 kaisar untuk menutupinya dan membekukan pria itu di udara di tempat. Bang! Tubuhnya tercabik-cabik, dan sosok itu ambruk di kota 5 kaisar, perlahan memudar dan hampir menghilang. Xiao Chen, kau di luar dugaanku, tapi jangan berpuas diri. Kau akan mati dalam 500 tahun. Aku akan menjadi raja. Tidak peduli berapa banyak harta yang kau miliki, akan sulit untuk menyelamatkan hidupmu. Aku akan membunuhmu dalam 500 tahun. Itu hanya inkarnasi. Sutian sangat berhati-hati. Dia tidak pernah mengungkapkan di mana tubuh aslinya berada. Xiao Chen tidak punya pilihan selain pergi. Kemudian dia terkejut melihat 7 kota iblis kuno yang berjarak ratusan ribu mil, tersusun dalam bentuk biduk besar, mekar dengan miliaran kecemerlangan ilahi. Hei, itu, 7 kota iblis kuno terbakar dengan ganas, dan esensi yang tak berujung mengalir ke langit, melonjak menuju kota kekaisaran di langit. 7 kota iblis itu hancur, dan 7 manusia batu di dalamnya juga retak dan terbakar. Dan kota kekaisaran itu menjadi semakin menyilaukan, dan momentum yang dipancarkannya membuat Raja Batu berubah warna. Boom! Pada saat ini, suara menerobos udara terdengar dari kejauhan, dan sebuah kota besar muncul. Itu adalah kota Tiandi. Kota itu muncul di dunia kematian. Sebuah kapak batu besar melintasi langit, melindungi kota Tiandi dan muncul di sini. Kapak Pangu yang menjaga kota Kaisar Surga muncul di sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Hati Xiao Chen penuh dengan pertanyaan. Kamu masih berutang padaku 3 jiwa leluhur. Pada saat ini,
Fluktuasi spiritual seperti itu terdengar di kota Kaisar Surga. Xiao Chen malu, janji ini tidak pernah terpenuhi. Tapi aku tidak membutuhkannya lagi. Aku telah menggunakan metode lain untuk menyalakan sinar vitalitas di kota Kaisar Surga, dan membiarkannya bersinar lagi dengan kekuatan sebelumnya. Apakah kamu Kaisar Surga? Bukankah kamu jatuh? Xiao Chen menatap kota besar di langit dengan ragu. Kaisar Surga tidak pernah jatuh, dan selalu ada. Mendengar kata-kata ini, warna Xiao Chen tiba-tiba berubah. Banyak kejadian misterius di masa lalu secara bertahap memiliki garis besar yang samar. Kaisar Langit tidak mati, dan muncul di dunia kematian. 3 penguasa tidak tahu bahwa ada 3 penguasa, dan 5 kaisar tidak tahu bahwa ada 5 kaisar. Aku adalah Kaisar Langit, tetapi siapa sebenarnya Kaisar Langit? Ini adalah suara terakhir dari kota Kaisar Langit, dan kemudian mengeluarkan suara gemuruh dan bergabung dengan kota Kaisar di langit. Boom! 7 kota iblis kuno runtuh dan bergabung menjadi kota kekaisaran di langit. Kemudian kota Tiandi yang besar berubah menjadi aliran cahaya, langsung merobek penghalang dunia besar dan menghilang dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, beberapa pikiran ilahi yang kuat dieksplorasi di sini, yang pastinya adalah kesadaran ilahi yang kuat dari Raja Batu. Hati Xiao Chen bergetar. Makhluk tirani di dunia kematian memang mengerikan. Dia mengisolasi segalanya dari dunia luar dengan menara 5 kaisar. Dia ada di dalamnya dan melarikan diri seperti aliran cahaya. Akhirnya, Xiao Chen muncul di dataran iblis di alam abadi. Dia kembali ke dunia ini dari sebuah gua ajaib. Bumi berguncang, dan dia melihat seekor naga raja singa berlari. Dunia ini tidak seperti Jiushu, yang telah memasuki era peradaban teknologi. Benih-benih kehidupan yang disemai kembali di alam abadi sekali lagi memasuki era para dewa dan iblis. Segera, Xiao Chen memperbaiki naga raja singa dan mencari banyak informasi dari pikirannya. Tiba-tiba, ekspresinya membeku. Dia tidak pernah berpikir bahwa ribuan tahun telah berlalu dan dia melewatkan janji 30.000 tahun. Xiao Chen melepaskan naga singa itu dan berjalan maju dengan berjalan kaki. Dia berjalan ribuan mil, meninggalkan dataran iblis, dan memasuki gunung tandus yang membuatnya tidak nyaman. Urat-urat kuno runtuh, dan bebatuan berdiri di hutan. Banyak puncak telah retak dan runtuh di tanah. Semua ini disebabkan oleh perahu naga yang sangat besar. Lambung kapal runtuh urat tandus ini dan tersembunyi di antara bebatuan. Kapal Zulong telah membusuk, dan kekuatan ilahi yang terkandung di dalamnya telah habis. Pohon Dewa Tongtian dan lunasnya telah membusuk, dan bahkan semburan bau yang tidak menyenangkan dipancarkan. Terlihat banyak sekali noda darah hitam di dalam kapal, yang sudah lama mengering dan tidak dapat dibersihkan oleh angin dan hujan. Kapal itu menceritakan tentang pertempuran berdarah yang pernah terjadi. Xiao Chen melangkah maju dengan ekspresi kosong. Ia telah mengetahui dari penduduk asli alam Changsheng saat ini apa yang terjadi setelah kapal Zulong jatuh ke alam Changsheng. Semua orang yang pergi dengan perahu di masa lalu meninggal dan telah dikuburkan. Ini benar-benar berita buruk bagi dunia. Sekarang ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, yang membuat hatinya bergejolak dan sulit untuk tenang. Kapal itu kosong. Kecuali noda darah, tidak ada yang tersisa sekarang. Siapa yang melakukannya? Xiao Chen menggertakkan giginya. Dalam ribuan tahun terakhir, ia tidak pernah begitu membenci. Sungguh disayangkan para pahlawan itu meninggal.
Ia ingin tahu siapa yang menyebabkan kasus berdarah ini dan membalaskan dendam mereka yang telah meninggal. Ia teringat akan sebuah adegan yang dilihatnya di makam kekaisaran Xiaoshi. Di persimpangan antara makam kekaisaran dengan dunia nyata sebagai simpulnya, kapal Zulong pernah lewat, dan bayangan gelap mengejar di belakang. Orang itu melakukan semua ini. Xiao Chen menggertakkan giginya. Dalam ribuan tahun terakhir, ia tidak pernah begitu membenci. Sungguh disayangkan para pahlawan itu meninggal. Ia ingin tahu siapa yang menyebabkan kasus berdarah ini dan membalaskan dendam mereka yang telah meninggal. Ia teringat akan sebuah adegan yang dilihatnya di makam kekaisaran Xiaoshi. Di persimpangan antara makam kekaisaran dengan dunia nyata sebagai simpulnya, kapal Zulong pernah lewat, dan bayangan gelap mengejar di belakang. Orang itu melakukan semua ini. Apakah semua orang mati? Tidak ada yang selamat. Xiao Chen tidak tahu. Sulit untuk menerima kenyataan ini. Kapal Zulong telah mengirim kelompok pahlawan pertama seperti Yao dan Sun bertahun-tahun yang lalu. Xing Tian dan Ciyu dan yang lainnya adalah kelompok orang kedua yang diangkut di era selanjutnya. Yao dan Sun dan yang lainnya seharusnya selamat. Xiao Chen berpikir begitu, tetapi di mana mereka sekarang? Mereka tidak dapat menepati janji dan meninggal di negeri asing. Pembunuhnya masih bebas. Aku melewatkan janji selama 30.000 tahun. Xiao Chen berdiri di atas kapal Zulong yang membusuk seperti fosil, tak bergerak.